Kamu makan garam setiap hari, tapi tahukah kamu, separuh dari garam yang kamu konsumsi adalah zat yang menjaga hidupmu, bukan klorin di kolam renang, tetapi klorin yang ada di dalam sel-sel tubuhmu. Dia yang menjaga keseimbangan, membantu kamu bernafas, mencerna protein, hingga menyerap zat besi. Selamat datang di dunia si garam tersembunyi, klorida. Hai, aku Sevia Aura Agustin, mahasiswa gizi semester 4. Di sini aku akan membahas gimana sih interaksi yang terjadi pada zat gizi mikro, yaitu klorida. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan klorin. Bahasa Latin chlorum atau klorin, yang juga disebut dengan klor. Ini merupakan unsur kimia dengan lambang Cl dan nomor atom 17. Senyawa ini adalah halogen kedua paling ringan, berada di antara fluor dan bromin dalam tabel periodik, dan sifat-sifatnya sebagian besar di antara mereka. Pertama, kita harus bedain dua hal ini, karena di sini banyak orang keliru. Klorin atau Cl2 itu adalah gas beracun yang biasanya kalian temui di kolam renang. Tapi kalau klorida atau Cl2 itu adalah ion yang aman, bahkan dibutuhkan di tubuhmu. Kamu butuh segini, sekitar 2300 mg klorida per hari. Sama halnya seperti kebutuhan natrium harianmu. Tapi sumbernya dari mana sih? Ya dari garam, sayuran, keju, bayam, dan lain-lain. Oke, yang pertama kita bahas interaksi Cl- dan juga natrium atau Na+. Coba bayangkan, tubuhmu itu adalah sebuah kota besar. Na+ sebagai wali kotanya dan Cl- sebagai wakil wali kotanya. Nah, keduanya itu mengatur berapa sih banyaknya sumber air yang ada di sudut-sudut kota itu, alias keseimbangan cairan di dalam tubuhmu. Secara ilmiahnya, Na+ dan Cl- bersama-sama menentukan tekanan osmotik plasma. Inilah yang memastikan cairan tidak bocor keluar dari pembuluh darah. Mereka juga mengatur volume darah. Lebih banyak Na+ dan Cl- berarti lebih banyak air ditahan di pembuluh, dan ini bisa menaikkan tekanan darah. Itulah kenapa orang yang hipertensi itu harus membatasi konsumsi garam. Karena itu, garam adalah NaCl, natrium dan klorida sekaligus. Kalau salah satu kelebihan, maka keseimbangan tubuh akan terganggu. Nantinya tubuh tidak akan berfungsi secara optimal. Nah, interaksi kedua, Cl- versus asam lambung. Tahu nggak sih, klorida itu adalah bahan baku asam lambungmu. Nah, di sel parietal lambung, ion H+ dan Cl- membentuk HCl, atau disebut dengan asam klorida. Nah, ini adalah asam lambung. Nah, sebenarnya HCl itu mempunyai tugas penting. Yang pertama, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk mencerna protein. Kedua, membunuh bakteri berbahaya. Dan ini nih yang paling menarik, membantu penyerapan zat gizi lain. HCl di sini mengubah zat besi dari bentuk Fe3+ yang sulit diserap menjadi Fe2+ yang mudah diserap di usus halus. HCl juga membebaskan vitamin B12 dari protein makanan supaya B12 bisa terikat ke faktor intrinsik dan diserap. Nah teman-teman, jika klorida kurang, asam lambung juga ikut turun dan penyerapan zat besi serta vitamin 12 juga ikut terganggu. Meskipun teman-teman udah makan yang mengandung kaya vitamin B12 dan juga zat besi. Nah sekarang kita bahas gimana sih kalau klorida kita kurang dan juga klorida di dalam tubuh kita itu kelebihan. Kekurangan klorida atau hipokloremia
sering terjadi bukan karena kehilangan berat badan, tetapi kehilangan secara berlebihan. Nah, sebaliknya, kelebihan klorida atau hiperkloremia sering terjadi pada penderita gagal ginjal atau dehidrasi berat. Nah, yang paling umum di masyarakat kita atau yang sering terjadi itu adalah kelebihan NaCl. Ini bukan hiperkloremia murni, tetapi kombinasi Na+ dan Cl- yang terlalu berlebihan. Dan ini banyak terjadi yang menyebabkan hipertensi atau edema, atau bisa disebut juga penumpukan cairan. Nah, teman-teman, kita udah lihat betapa luar biasanya si klorida ini. Dia bekerja sama dengan natrium untuk menjaga keseimbangan dan tekanan darah, membangun asam lambung untuk mencerna protein, dan juga menyerap zat besi serta vitamin B12. Semua ini adalah zat yang kita pikir hanya garam biasa. Tetapi teman-teman, tubuh kita itu ekosistem. Tidak ada zat gizi yang bekerja sendirian. Pastinya ada interaksi-interaksi yang terjadi di dalam situ. Jadi teman-teman, klorida itu bukan musuh. Yang musuh adalah ketidakseimbangan. Jadi, tetap nikmati makananmu, jaga variasinya, dan ingat, setiap gigitan ada ribuan interaksi kimia yang menjagamu untuk hidup. Sekian video dari saya, terima kasih and see you!